Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Silvani Al-Fadilah, NIM T 2018 122. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen kami, Ibu Istifadah, di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja lanjut ke materinya. Membahas mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak buruk, sangat luar biasa. Pada dasarnya, korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial masyarakatan. Yang tidak kalah penting, korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional. Yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain, korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar, sangat luar biasa. Maka memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu, upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan dapat berperan aktif. Pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat, diharapkan munculnya tindak pidana korupsi yang bisa dicegah. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Teks inilah pengenalan mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan. Peran atau keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya bisa dilakukan dari lingkup yang paling kecil, yakni diri sendiri, sampai terlibat dalam upaya yang besar seperti keluarga dan lingkungan masyarakat. Bahkan bisa melakukan upaya yang lebih kolosal dalam lingkup global, lingkup diri sendiri. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan terkecil di luar individu. Untuk melihat bagaimana bentuk internalisasi karakter anti korupsi bisa dilakukan dengan melakukan berbagai pengamatan sederhana seperti perilaku keseharian anggota keluarga. Yang kedua, lingkup kampus. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku korupsi dan tidak korupsi. Seperti datang kuliah tepat waktu, tidak meminta teman untuk mengabsen atau mengabsenkan teman yang tidak hadir, mengerjakan tugas sesuai dengan peraturan yang disepakati dengan dosen, tidak berusaha melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum dan moralitas, tidak berusaha untuk menyuap dosen atau staf untuk mendapatkan sesuatu, dan sebagainya. Di lingkup masyarakat, sekitar pemberantasan korupsi tidak akan berjalan dengan baik dan lancar jika tidak adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena pertama, dilihat dari akar masalah korupsi. Sebagai masyarakat menganggap bahwa korupsi yang terjadi merupakan hal yang wajar. Kedua, dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya korupsi adalah korupsi baik dalam skala kecil maupun besar, yakni adanya hambatan terhadap pemenuhan hak-hak atas pelayanan yang semestinya diterima oleh masyarakat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.